Anugerah-Mu ya Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih buat nafas yang baru. Terima kasih buat kesehatan ya Bapa. Kami mau datang menyembah Engkau, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kebaikan Tuhan Yesus, hanya ini yang kami dapat persembahkan. Pujian sembah kami, nyanyian dari hati kami Tuhan. Ucapan terima kasih buat kebaikan-Mu. Buat kami hidup sampai saat ini. Oh, terima kasih. Haleluya. Kinalalabaya seni lalalamu, kinalalabaya seni. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Puji Tuhan, dan bagian yang terakhir dari seri umat perjanjian, mari sama-sama kita akan belajar bahwa berkat atas umat perjanjian. Hari ini kita belajar dari perjanjian Tuhan dengan Daud, dan berkat yang sama juga pasti akan menjadi bagian kita, terutama saudara dan saya yang setia beribadah di wadah kita ini, di gereja kita ini. Saudara, saya ulangi lagi membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata demikian, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, perjanjian antara Tuhan dengan Daud itu juga adalah perjanjian yang sangat kekal, saudaraku. Tuhan yang mengangkat Daud, Tuhan yang menjadikan Daud dari orang yang dibuang, dari orang yang tidak terpandang, Tuhan angkat menjadi orang yang terpandang di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga dan bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan ingin mengangkat Daud menjadi raja. Karena apa? Perjanjian. Maksud dari perjanjian sebelumnya, perjanjian dari Abraham, Musa, Adam, karena Tuhan ingin membangkitkan satu bangsa yang akan menjadi alatnya, dipakai oleh Tuhan supaya bangsa-bangsa lain melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan lahirlah di zaman kita Yesus. Tapi sebelumnya ada Daud, dan perjanjian baru ada karena ada perjanjian-perjanjian sebelumnya, yaitu dalam perjanjian Daud. Itu yang kita mau bahas hari ini. Nah, berkat di dalam perjanjian antara Daud dan Tuhan, saudara dapat baca 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depan. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya sehingga dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Wow, Tuhan mengangkat Daud, Tuhan yang memberkati kehidupannya, dan Tuhan yang meneguhkan sebuah perjanjian dengan dia bahwa dia akan jadi raja dan dia akan menjadi besar, dan lewat dia Tuhan akan dikatakan memberikan satu tempat bagi dirinya sendiri, yaitu bagi satu bangsa yang dipilih Tuhan, itu bagi bangsa Israel. Apa makna daripada ini? Berkat atas perjanjian itu, saudaraku, sangat besar. Yang pertama, tahun promosi. Amin. Tahun promosi itu tahun dimensi yang baru. Itu juga bagian kita. Bukankah Tuhan berkata kepada kita dalam wadah ini, tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Engkau naik bukan turun. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Terimalah bagianmu di dalam Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, berkat atas generasi berikutnya. 1 Tawarikh 17 ayat 10.
Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahu kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Saudara, berkat atas generasi berikutnya. Saudara, sangat luar biasa bukan? Kalau Tuhan memberkati kita sebagai umat perjanjian bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya semasa hidup kita, tapi sudah Tuhan akan memberkati keturunan kita berikutnya. Maka firman Tuhan katakan, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Itulah berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Generasi dari satu generasi kepada generasi berikutnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Wow, betapa luar biasanya berkat umat perjanjian, saudaraku. Bagi kita sekarang tahun dimensi yang baru, tahun promosi. Tapi tidak hanya sekarang, tapi generasi kita. Maka Tuhan harian juga membangkitkan generasi Yeremia. Untuk apa? Untuk menuntaskan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada umat perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Supaya melalui generasi Yeremia ini, generasi ini menceritakan perbuatan besar dari Tuhan untuk segala bangsa. Berkat itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudaraku, ini berkat yang bukan main-main, tapi berkat yang luar biasa. Asalkan saudara tetap memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan yang kedua, beribadah kepadanya dengan rela hati dan tulus ikhlas. Dan yang ketiga, setialah tetap terhadap perjanjian dengan Tuhan. Maka dengan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau, bahkan Tuhan memberkati engkau pada zamanmu, bahkan Tuhan menjamin pada generasi berikutnya, sampai Tuhan datang. Berkatnya turun atas setiap kita, dan bagi kitalah penggenapan janji-janji itu. Dan terlebih berkat yang paling luar biasa, yang paling penting, saudara dan saya terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah engkau menjadi umat perjanjian yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, hari ini kami terima berkat dimensi yang baru. Kami terima berkat buat generasi kami dan generasi berikutnya. Kami yang tetap pegang teguh dan tetap setia terhadap perjanjian, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berkat Tuhan atas saudara sepanjang hari ini, atas pekerjaan, atas rumah tangga, bisnis, studi saudara, atas pelayanan saudara. Tuhan memberkati. Shalom.